Nah sementara ACT, ini kan yang selalu dijual soal ayat, soal umat muslim yang terdampak, terkena musibah, soal ayat lagi, soal sedekah gitu ya. Itu kan selalu yang digaung-gaungkan oleh para ustadz buzzer-buzzer ACT itu gitu. Ini kan jauh lebih hina dari Indra Kents dan Doni Salmanan menurut saya gitu. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang akhirnya menuai karma. Syukurin gitu ya. Ya karena cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita 212. Karena ketika kita berbicara soal 212, otomatis kita akan selalu ingat dengan sumpah pernyataan Ahok. Satu persatu akan dipermalukan. Nah hari ini gilirannya ACT. Aksi copet tersyariah. Enggak ya, bukan itu ya kepanjangannya ya. Ya pokoknya ACT gitu, karena ketika mulai terbongkar bahwa gaji pengurus ACT ini mencapai ratusan juta rupiah setiap bulannya dan bahkan masih diberikan mobil-mobil mewah sebagai kendaraan operasionalnya, ini membuat banyak orang itu marah, mempertanyakan gitu. Lah kok bisa yayasan sosial tapi kayak perusahaan gitu. Pengurusnya hidup bermewah-mewahan gitu. Sampai digaji ratusan juta, beli mobil untuk dia sendiri. Beli rumah untuk istri ketiga. Ini apa-apaan gitu, padahal uang yang digunakan ini uang sumbangan dari masyarakat, uang sedekah gitu. Kok bisa bermewah-mewahan gitu? Kalau bisnis, jasa gitu atau produk wajar. Ini kan dana sosial. Nah, karena masyarakat marah gitu, maka semua orang yang terlibat soal ACT yang pernah mempromosikan atau menggunakan ACT gitu ya, ini diserang habis-habisan. Ada Gubernur Anies, ada Hovifah, Ridwan Kamil yang pernah bekerja sama-sama ACT diserang habis, dipertanyakan gitu. Perusahaan-perusahaan BUMN juga dipertanyakan, kok bisa sama ACT? Ya karena ACT ini kalau kita ingat-ingat gitu ya, mereka kan menjadi sponsor dari penerbitan buku Diary 212. Ada jelas di bawah logonya ACT gitu. Sehingga secara visi misi kayaknya emang kelompok-kelompok mereka gitu. Kalau partai ya partai itu yang sama PDIP ditolak. Yang pasti gak mau berkoalisi dengan PDIP gitu ya. Partai itu, partai sapi gitu ya. Sementara orang-orang yang terlibat emang banyakkan orang 212 gitu. Salah satunya adalah Fauzi Badillah. Fauzi Badillah ini dulu gitu ya, dia memerankan dalam sebuah film 212. Nah, Fauzi Badillah ini juga sering mempromosikan ACT gitu. Sehingga ketika ada kasus dibongkarnya biaya hidup mewah para pengurus ACT, ini orang-orang masyarakat Indonesia mulai menyerang Fauzi Badillah karena dia terkait dengan ACT gitu. Nah lucunya Fauzi Badillah langsung ngaku. Saya emang influencer katanya. Dalam bahasa lainnya buzzer gitu ya. Tapi saya sifatnya sukarela katanya. Kalau saya suka, kalau saya mau atau ada kesempatan saya kerja. Tapi kalau saya nggak mood, ya saya nggak kerja. Saya sifatnya sukarela. Jadi definisi sukarela bagi Fauzi Badillah itu soal mood. Sementara definisi sukarela bagi orang lain mungkin soal dibayar atau enggak. Tapi bagi Fauzi Badillah gitu ya, soal mood aja. Soal bayaran dibayar. Ya karena kemudian dia mengakui gitu bahwa semua fee transport yang pernah dia dapatkan gitu ya, itu kemudian dia sedekahin lagi. Gak usah ngibul deh. Ya karena sedekah itu kan bisa juga sama anak dan istri. Sedekah gitu. Untuk biayai keluarga itu sedekah juga itu. Ya karena selain Fauzi Badillah gitu ya, ada juga Ustadz Hilmi Firdausi. Ini komentar orang-orang tuh sadis luar biasa gitu. Oh berarti kamu ini makan uang haram. Kamu ini berpesta, berfoya-foya dari uang sedekah umat yang katanya untuk donasi masjid,
untuk kegiatan masyarakat yang lebih bermanfaat. Lah kok malah buat kalian ini? Kalian berarti makan uang haram gitu ya. Nah, si Hilmi Firdausi beda lagi. Beda seperti dengan Fauzi Badila gitu ya. Dia malah menantang PPATK. Coba silahkan PPATK itu buktikan. Silahkan dicek aja. Apakah ada bukti transfer kepada rekening saya? Kan sudah ada datanya katanya. Lalu gak cukup sampai di sana. Dia kemudian mengklarifikasi bahwa dia sepeser pun tidak pernah terima uang dari ACT. Dan bahkan ACT sendiri sampai mengeluarkan surat klarifikasi bahwa si Hilmi Firdausi ini, Ustadz Hilmi Firdausi itu tidak terkait dengan dana pengelolaan uang di ACT. Beliau hanya sebagai influencer, sebagai ambasador katanya. Dan beliau sama sekali tidak mendapatkan uang kafalah atau uang lah dari apa yang sudah dia lakukan atau kegiatan yang dia share di sosial media. Jadi dia nggak dapat uang dari ACT katanya. Ya, tapi kan ini jadi menarik gitu, karena kalau Fauzi Badila mengaku bahwa ada uang transport dan itu disedekahin lagi, ya mirip lah seperti Ahyudin gitu, dapat uang 250 juta per bulan gitu ya. Kemudian dia bilang, saya sudah sedekahin lagi. Ya iyalah, sedekahin ke istri ketiga. Nah, Hilmi Firdausi ini beda. Dia malah mengklaim bahwa tidak pernah mendapatkan uang sepeser pun. Dan bahkan menantang PPATK. Ya, PPATK kan nggak bisa melacak keuangan yang didapat secara cash atau tunai. Kalau transfer bisa. Kalau tunai kan susah gitu. Dan selain itu, kalau Hilmi Firdausi ini merasa tidak dibayar gitu ya, ya mestinya dia anteng-anteng aja. Gak usah sampai kemudian menekan-nekan pihak ACT untuk mengeluarkan surat pernyataan. Karena saya yakin gitu, ACT sampai mengeluarkan surat pernyataan bahwa Hilmi Firdausi tidak terima uang dari ACT, ini atas dasar tekanan dari pihak Hilminya gitu. Karena si Fauzi Badila nggak ada suratnya. Dia cuma membantah secara pribadi gitu. Tapi untuk Hilmi Firdausi sampai ada suratnya. Ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh Ustadz Hilmi Firdausi di ACT. Sampai ACT mengeluarkan surat gitu. Itu hebat sekali gitu. Sampai diakui sebagai buzzer yang nggak dibayar. Kan asik gitu ya. Saya membayangkan jadinya gitu. Kalau bisa kan sekretariat negara atau kepala staf kepresidenan gitu ya, juga keluarin surat buat saya. Resmi buzzer tapi nggak dibayar gitu, kan asik gitu. Luar biasa. Tapi saya nggak bisa ya, karena saya bukan siapa-siapa gitu. Masa mau nekan-nekan Pak Muldoko, tolong bikinin surat besok. Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi Hilmi Firdausi bisa sama ACT. Ini menunjukkan betapa hebatnya pengaruh Ustadz Hilmi Firdausi di ACT gitu. Sehingga kita jadi bertanya-tanya lagi gitu. Seberapa besar perannya? Dan kita masyarakat Indonesia, kalau disuruh percaya sama surat yang dikeluarkan oleh ACT, ini lucu gitu. Lawang ACT mendapatkan dana dari umat, mendapatkan amanah dari masyarakat. Mereka gunakan untuk foya-foya. Lah ini sekarang kita dipaksa untuk menerima, mengakui, atau mempercayai surat ini. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya kita bisa percaya dengan surat yang dibuat oleh orang-orang yang nggak amanah? Gimana? Ya nggak bisa, kita pasti ragu gitu. Apa iya nggak dibayar? Tapi di luar itu gitu ya, inti dari konten ini adalah bukan soal dibayar atau enggaknya. Bagi saya yang terpenting dari kasus ini adalah soal dampaknya. Karena Hilmi Firdausi, Fauzi Badila, dan buzzer-buzzer ACT yang lain, ini sudah jelas-jelas membuat dampak kepada masyarakat untuk membuat mereka mentransfer sejumlah uang kepada ACT. Karena narasi-narasi yang mereka bangun, itu kan selalu soal kesedihan, musibah, air mata, dan sebagainya. Sehingga masyarakat itu ikut terharu, ikut sedih gitu ya. Ikut berbelasungkawa misalkan gitu ya, dengan para korban, dengan orang-orang yang sudah terkena musibah gitu. Sehingga
Karena mereka sedih gitu ya, ikut merasakan sakitnya, maka kemudian mereka ikut mentransfer uang gitu kepada mereka-mereka yang ada dalam gambar postingan-postingan para buzzer-buzzer ACT itu gitu. Yang sedih mukanya, terkena musibah gitu. Ikut transfer. Jadi orang-orang yang transfer ke ACT, yang mendonasikan uangnya, itu bukan semua orang yang merasa punya cukup banyak uang gitu. Tapi orang-orang yang sedih, yang ikut ngerasa ingin berbagi kenikmatan gitu, maka mereka transfer. Nah, orang-orang ini kan bahasa lainnya ketipu gitu. Karena uang yang mereka transferkan ke ACT itu enggak sepenuhnya untuk korban, untuk orang-orang yang membutuhkan, enggak gitu. Malah banyak untuk pengurusnya. Untuk karyawannya. Sampai ratusan juta rupiah setiap bulan. Ini kan apa gitu. Ini mending kalau perusahaan Pertamina atau apa gitu. Ini lembaga sosial. Uangnya nggak dari bisnis, nggak dari jual beli jasa atau dagang produk gitu. Tapi dari dagang air mata. Ini kan tindakan yang salah gitu. Harusnya Hilmi Firdausi, Fauzi Badillah ngerasa bersalah dengan ini gitu. Kok bisa mereka selama ini menjadi buzzer mempromosikan ACT, ternyata uangnya digunakan untuk foya-foya. Aneh gitu kalau mereka kemudian ngerasa nggak bersalah gitu. Nah, kalau kita sebagai orang-orang yang mendukung Presiden Jokowi, pemerintah misalkan, yang dituduh buzzer RP gitu ya. Padahal kami nggak dibayar gitu. Dan masih menggunakan melakukan aktivitas yang mendatangkan iklan seperti ini misalkan atau di website saya gitu ya. Itu dituduh buzzer RP, lalu kemudian kalau misalkan ada minyak goreng naik kami disalahin gitu ya. Dianggap merugikan umat, menipu masyarakat katanya. Nah, ini gimana yang soal ACT? Buzzer ACT gimana gitu? Dana umat, dana sosial yang digalang untuk air mata dan ayat gitu ya. Yang untuk sedekah, untuk kebaikan pribadi katanya. Untuk menolong masyarakat sekitar gitu ya. Tapi malah digunakan untuk berfoya-foya, untuk istri ketiga, untuk mobil-mobil mewah gitu. Harusnya kalian ngerasa bersalah dong. Karena ngebodohin itu. Masyarakat yang nyumbang untuk orang lain malah digunakan untuk pengurus-pengurus ACT. Bagi saya ini jauh-jauh lebih buruk daripada afiliator binomo gitu. Karena kalau binomo itu seperti Indra Kents, Doni Salmanan gitu ya. Mereka kan cuma menipu orang-orang berdasarkan flexing, berdasarkan pamer-pamer kekayaan gitu. Sehingga orang-orang yang pengen kaya, ya mereka ikut main gitu dengan tujuan mereka bisa kaya seperti Indra Kents dan Doni Salmanan gitu. Bisa punya mobil mewah dan sebagainya. Tapi uang yang mereka gunakan itu uang ya untuk kepentingan mereka pribadi, untuk melipat gandakan uang mereka masing-masing gitu ya. Tujuannya tuh duniawi gitu, nggak ada hubungannya sama Islam atau agama. Nah, sementara ACT ini kan yang selalu dijual soal ayat, soal umat muslim yang terdampak, terkena musibah, soal ayat lagi, soal sedekah gitu ya. Itu kan selalu yang digaung-gaungkan oleh para ustadz buzzer-buzzer ACT itu gitu. Ini kan jauh lebih hina dari Indra Kents dan Doni Salmanan menurut saya gitu. Bukan cuma investasi bodong ini, penipuan juga. Ya penipuan lah. Masyarakat nyumbang untuk orang lain yang terkena musibah malah digunakan untuk mewah-mewahan, untuk istri ketiga para pengurusnya. Lebih hina gitu. Kalau Indra Kents cuma nipu orang yang uangnya tuh emang uang untuk bisnis, untuk kepentingan pribadi. Nah ini uang umat loh, dipermainkan seperti ini. Nah Ustadz Hilmi Firdausi, Fauzi Badillah, ini termasuk yang mempromosikan, posisinya tuh sama kayak Indra Kents sama Doni Salmanan gitu. Gak ikut mengelola, tapi ikut mempromosikan. Sama aja dong. Sama kayak Doni Salmanan sama Indra Kents. Cuma lebih hina dikit lah. Ya, karena secara posisi uang dan tujuannya beda. Doni Salmanan sama Indra Kents soal duniawi. Nah ini ACT ini selalu menjual soal ayat, soal akhirat, soal agama gitu kan. Lebih hina orang-orang ini bagi saya gitu ya. Kok bisa? Mereka kemudian ngerasa nggak bersalah. Masih minta surat pernyataan klarifikasi, nggak terima uang.
Lucu gitu, logikanya nggak jalan. Kamu terima uang atau enggak, Anda hina sekali gitu. Lebih hina dari afiliator binomo. Ya, tapi di luar itu gitu ya. Kenapa Ustadz Hilmi Firdausi ini mendapatkan musibah? Ya enggak musibah, karma lah ini gitu ya. Seperti ini, mungkin ini adalah karma dari babi. Enggak. Karena Ustadz Hilmi Firdausi ini termasuk orang yang menyebarluaskan soal rendang babi gitu ya. Dia termasuk salah satu sumber permasalahan dari isu itu, soal rendang babi ini gitu ya. Yang sampai bikin Bu Khofifah nyari rendang babi di nasi Padang Surabaya. Atau sampai bikin gubernur-gubernur yang lain juga ikut reaktif. Hilmi Firdausi ini. Ya satu jalur lah mereka ini gitu ya. Sama-sama di ACT gitu ya. Nah, ketika Ustadz Hilmi Firdausi membuat isu soal babi rendang ini gitu ya, itu kan orang yang sudah jual 2 tahun yang lalu, yang sudah nggak beraktivitas lagi, itu kan kaget sampai dipanggil polisi, dibuat repot hidupnya cuma gara-gara postingan Ustadz Hilmi Firdausi. Nah, hari ini kena lah kamu. Kena karma babi kamu. Karena ketika dia suka memposting soal ACT dan kemudian ACT-nya terdampak hari ini, ya sudah, mulai dipertanyakan. Ya semoga ke depan kepolisian ikut memeriksa soal Hilmi Firdausi, Fauzi Badillah, dan buzzer-buzzer ACT yang lain gitu. Karena ini pasti terdampak gitu. Mereka ikut menyumbang, ikut menarik masyarakat, jemaah untuk ikut transfer kepada ACT. Sementara uangnya disalahgunakan, digunakan untuk aksi terorisme katanya. Ada disalurkan sama anggota Al-Qaeda. Waduh. Ya, kalau ini benar terjadi gitu ya. Benar uang ini disalahgunakan dan kemudian untuk aksi-aksi terorisme di luar negeri. Ya maka orang-orang seperti Hilmi Firdausi, Fauzi Badillah gitu ya, yang sudah mempromosikan ACT harus ikut ditangkap. Sama kayak Indra Kents sama Doni Salmanan. Mereka cuma mempromosikan gitu. Bukan soal pendapatan, bukan soal keuntungan yang mereka dapatkan, enggak. Tapi dampaknya dari apa yang sudah mereka sebar-sebar luaskan. Tanggepin semuanya lah gitu. Udah nipu umat, nipu masyarakat gitu ya. Jual ayat-ayat gitu. Dengan harga yang murah sekali. Ya tapi semoga Ustadz Hilmi Firdausi, Fauzi Badillah diberikan kelapangan dada, pemikiran yang lebih luas ke depannya agar dia bertaubat gitu. Agar dia menyadari kesalahannya karena dia telah ikut mempromosikan ACT dan akhirnya dananya disalahgunakan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.